Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Semarang, saya dari kelas 12.1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Firdaus. Jadi di sini saya akan mengajak kalian semua akan membahas satu tema, yaitu tentang penghapusan 7 kata di Piagam Jakarta. Jadi di sebelah saya ini sudah ada Bapak Denny selaku guru sejarah di SMAN 1 Rancabungur. Salam, halo Pak. Ya. Gimana kabarnya, sehat Pak? Masih sehat ya, alhamdulillah. Maaf minta ganggu waktu ya Pak. Yang apa-apa ya. Jadi di sini saya mau bertanya, Ya. bagaimana sih sejarah pembentukan Piagam Jakarta itu? Jadi tepatnya pada bulan Juni ya, itu sudah ada kabar bahwa Indonesia itu akan segera merdeka, gitu ya. Karena bagaimanapun juga Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, pada waktu itu diperlukanlah dasar negara yang mengatur tiap-tiap kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada acuannya. Nah, akhirnya apa dasar negara kita yang memuat aturan-aturan atau acuan-acuan bagi masyarakat kita dalam setiap berkegiatan ya, itu hanya dibuatlah Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu awalnya memang tertuliskan sila pertamanya itu nggak sama dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Awalnya kan sila yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kan. Nah, pada waktu itu karena ada Islamnya berdasarkan syariat Islam seperti itu, akhirnya agak timbul banyak masukan-masukan dari saudara-saudara kita yang nasionalis, yang dari Indonesia bagian timur gitu ya, dan akhirnya berubah menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan sebetulnya tanggal 2 sampai tanggal 9 Juni ini sidang, dan tanggal 22 Juni itu disahkan, itu masih sila ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi di kemudian hari tanggal 18 Agustus itu menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa, dan ini menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agamanya sesuai dengan syariatnya masing-masing seperti itu sebetulnya. Berarti itu latar belakangnya ya, itu kenapa dihapuskan ya Pak? Habis kalau penghapusannya itu tanggalnya berapa sih Pak? Tanggal berapa? Nah, tanggal penghapusan itu tanggal 18 Agustus 1945. Jadi setelah proklamasi, tanggal 18 Agustus 1945 itu ada dua versi ya. Versi pertama, Muhammad Hatta selaku wakil presiden itu katanya didatangi oleh perwira Jepang dari bagian timur. Jadi perwira Jepang yang bertugas di bagian timur itu berkata kepada Pak Muhammad Hatta bahwa masyarakat Indonesia yang tinggal di bagian timur agak keberatan dengan adanya syariat Islam, gitu ya. Nah, itu kalau bisa diganti gitu. Karena kalau misalkan tetap begitu, nah nanti ada keinginan dari orang-orang Indonesia bagian timur atau warga Indonesia bagian timur itu untuk berpisah dari NKRI untuk membuat negara sendiri. Itu versi pertama didatangi oleh perwira Jepang. Nah, versi kedua katanya Muhammad Hatta ini didatangi oleh tokoh politik dari Indonesia bagian timur yang meminta keberatan karena ada pemasangan syariat Islam. Karena memang Indonesia ini tidak terdiri dari satu agama, tapi dari berbagai macam agama. Nah, hasil dasar seperti itulah Muhammad Hatta akhirnya rapat kembali oleh PPUPKI, dan situ ada Kahar Muzakar, terus juga ada Muhammad Yamin, ada Bagus Adikusumo gitu kan, Muhammad Hatta segala macamnya. Akhirnya memutuskan bahwa ya udah, ini adalah kompromi antara umat Islam dengan kaum nasionalis dan kebangsaan, bahwa syariat Islam ini diganti dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, dan semua warga negara dijamin kebebasan beragamanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi tanggal 18 Agustus. Kalau menurut Bapak sendiri ya, dampak hapusan 7 kata itu apa sih? Sebetulnya dampaknya kalau dampaknya dari segi kebangsaan ya, dengan silanya menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa, itu mengayomi seluruh warga negara Indonesia yang berbagai macam agama
itu disatukan dalam bentuk ketuhanan yang Maha Esa. Karena di Indonesia itu bukan hanya agama Islam, Kristen, ya terus Kristen Protestan, Katolik, ya Hindu, Buddha, dan Konghucu, tapi juga ada lagi aliran kepercayaan, ya ada kepercayaan seperti Kejawen, Sunda Wiwitan gitu ya. Dengan adanya sila ketuhanan yang Maha Esa, maka semua warga negara dijamin kebebasan beragamanya. Jadi seperti itu sebetulnya. Jadi dampak luasnya terangkul dalam bentuk satu kesatuan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak ada lagi kotak-kotakan agama seperti itu. Berarti yang terakhir ya Pak, pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini untuk kedepannya gitu sampai ke zaman ini tuh apa Pak? Nah, yang kita ambilnya adalah bahwa bapak-bapak pendiri bangsa kita di masa lalu itu ya bisa mengelegowokan, bisa merelakan ya, walaupun mereka mempunyai visi dan misi bahwa Islam itu harus jadi syariat, tapi hanya tindak pidana, tapi mereka bisa berlegowo, bisa merendahkan diri ya, agar seluruh elemen masyarakat ini terangkul dalam bentuk satu dasar negara yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada istilahnya keras kepala, tidak ada istilahnya memaksakan kehendak, tapi bila itu untuk kepentingan bangsa, maka itu harus kita laksanakan bersama. Itu sebetulnya seperti yang kita ambil. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama ya. Jadi cukup segitu aja pembicaraan kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah penjelasan tentang 7 kata yang dihapuskan di dalam Piagam Jakarta yang disampaikan oleh Pak Denny selaku guru sejarah SMAN 1 Rancabungur. Nah, kesimpulannya itu, Piagam Jakarta adalah sebuah dokumen yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Piagam ini merupakan hasil kompromi antara kelompok nasional dan kelompok Islam dalam perumusan dasar negara. Isi utama Piagam Jakarta ini adalah rumusan Pancasila. Dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945, beberapa kata dalam sila pertama ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Terima kasih. Saya Muhammad Firdaus dari 121. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.